Oke, ini baru saja menandatangani surat kuasa. Jadi saya menjadi pengacaranya PT Daviena ini sebenarnya sejak Maret 2025. Benar. Cuma kita tidak ekspos ya, Pak Iya. Dadang. Jadi sejak bulan puasa, sejak Maret. Makanya kenapa ketika Ibu Melvin kelahiran, Hmm. di awal saya menyampaikan selamat kepada klien saya. Iya, udah lama kan. Sudah Tapi lama karena sudah sejak Maret 2025 kita sudah menandatangani surat perjanjian jasa hukum ya, betul. Pak Dadang. Ini perjanjian jasa hukum yang ditandatangani sejak Maret 2025. Ini sudah ditandatangani ya. Ya. Ini sejak 15 Maret 2025. Jadi dalam perjanjian jasa hukum ini saya Tony dari kantor pengacara Tony dan Partner secara resmi Ya. menjadi pengacara atau penasihat hukum dua perusahaan milik Pak Dadang dan Ibu Melvin, yaitu satu PT Daviena Mandiri Indonesia berkedudukan di Kota Palembang, kemudian yang kedua PT Maharaja Perkasa Indonesia. Oh, Maharaja ini dari perusahaan ya? Iya, Nah, dari perusahaan. Nama anak yang nama anak ini bungsu. yang kemarin ya, Maharaja Davian Khalik. Ternyata sudah ada di perusahaannya ya. Sudah. Nah, ruang lingkup dari perjanjian jasa hukum ini ya, ini mungkin biasa dikenal corporate lawyer ya, Pak Dadang. Jadi pengacara perusahaan ya. Ruang lingkupnya itu ada legal drafting. Legal drafting itu membuatkan draft kontrak atau penyusunan kontrak bisnis antara pihak pertama dengan pihak lain yang terbaik untuk kepentingan bisnis pihak pertama atau klien. Kedua, legal advice. Nah, memberikan nasihat hukum baik lisan maupun tulisan terhadap permasalahan tertentu. Kemudian yang C, legal opinion. Memberikan pendapat hukum yang didasarkan pada bukti-bukti atau fakta-fakta dikaitkan dengan posisi pihak pertama, posisi Pak Dadang kuat nggak secara hukum. Nah, itu saya kaji menjadi bagian atau kewajiban atau tugas saya juga untuk dua perusahaan ini. Kemudian somasi, memberikan teguran tertulis ya atas perbuatan kelalaian pihak lain yang merugikan klien. Kemudian negosiasi. Nah, ini negosiasi juga penting ya, Pak Dadang. Artinya dalam menyelesaikan masalah itu ya kita berupaya untuk negosiasi ya agar tercapai musyawarah mufakat selesai. Nah, kecuali susah ya baru ke proses hukum. Kemudian F, legal investigasi. Nah, meneliti, menyelidiki, memeriksa. Saya selalu menyelidiki, mengumpulkan bukti sebelum saya memberikan pendapat, Saudara. Ya. Nah, karena supaya tepat, jangan asal. Ya, jangan udah ini bisa. Iya. Buat apa itu? Saya enggak seperti itu. Saya selalu hati-hati. G, perlindungan dan bantuan hukum. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada pihak pertama ketika ada pihak manapun yang tanpa hak mengganggu, memaksa, dan melakukan perbuatan secara melawan hukum yang berakibat merugikan pihak pertama. Nah, ini Pak Dadang, saya sebagai pengacara dari dua perusahaan milik Pak Dadang ini ya akan melakukan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu usaha Bapak sehingga Bapak dirugikan. Gitu. Kemudian H, litigasi. Nah, litigasi ini meliputi sidang di pengadilan ya. Nah, kemudian membuat laporan polisi kalau kita dilaporkan juga ya itu kita dampingi ya, itu sudah termasuk ya. Pak Dadang, saya ingin tanya sama Bapak. Tujuan dari memakai saya untuk corporate lawyer ini apa? Kita minta diarahkan usaha kita ini apabila ada yang masih melanggar hukum atau yang tidak taat aturan, kami tolong diarahkan agar lebih baik lagi gitu. Agar tidak ada yang melanggar hukum lah di usaha-usaha kami di sini. Itulah hebatnya Pak Dadang. Jadi meng-hire pengacara ini untuk advice, untuk memberikan nasihat hukum. Utamanya itu. Sebenarnya tidak ada permasalahan serius ya. Tidak ada permasalahan dari yang lain. Nah, jadi hanya untuk supaya apa yang dilakukan kegiatan usahanya itu tidak melanggar hukum. Buat kami, tempat kami mengadu lah, bertanya yang mana kami belum mengerti di hukum-hukum, kami
bertanya ke Pak Tony. Jadi ada Baik. tempat kita bertanya. Ya, suatu kebahagiaan ya Pak Dadang pakai saya. Ya. Walaupun banyak pengacara-pengacara ternama. Ya. Apa yang membuat Pak Dadang kemudian memutuskan pakai saya? Sering ngeliat sih di TikTok dan kasus-kasus yang ditangani Pak Tony itu nggak tahu ya, seraknya ke Pak Tony aja sih. Tapi kalau lawyer-lawyer lain juga sebenarnya kenal teman. Tapi lebih ke Pak Tony sih, ngelihat dari Pak Tony yang membela orang yang benar-benar nggak salah gitu. Ya contohnya Peggy kemarin kan. Makanya pas di hati itu kayaknya pengennya ke Pak Tony, jadi ngubungin Pak Tony via TikTok ya kalau nggak salah waktu itu. Terus izin nelpon, ternyata orangnya humble juga kan. Alhamdulillah sama lah kayak Pak Dadang. Pak Dadang nih luar biasa orang kaya tapi sederhana dan ya lebih-lebih humble. Terima kasih Pak Dadang atas kepercayaannya. Ini saya akan jaga ya. Saya akan bertanggung jawab tentang tugas saya. Makanya jauh-jauh hari sebenarnya sebelum Ibu Melvin lahiran saya sudah janji. Ingat nggak? Iya. Saya akan ke sana hari Minggu ya. Iya. Hari Minggu saya bilang setelah Lebaran. Iya. Kebetulan hari Jumat Ibu Melvin lahiran. Ya sudah sekalian jadi pas ya, langsung ngajak keluarga juga ke sini. Iya. Makasih loh tadi udah dikasih kado dari Pak Tony untuk anak kita. Ya, itu istri. Oke, Pak Dadang, sekali lagi terima kasih. Pada intinya corporate lawyer itu bagaimana bisa mengawal ya, usaha perusahaan itu agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Itu dan tidak melanggar hukum. Iya. Ya. Jadi ini bagus ya, Pak Dadang ini patut dicontoh pengusaha yang punya inisiatif agar usahanya itu tidak melanggar hukum menggunakan lawyer, karena lawyer ini lebih mengerti ya Pak Dadang dibandingkan yang sudah ada di perusahaan. Makanya ini luar biasa, saya apresiasi lah. Mudah-mudahan ya, usaha Pak Dadang sukses ya. Dan alhamdulillah sekarang usahanya sudah lancar ya. Sudah, alhamdulillah. Dua perusahaan ini, kalau Daviena ini bergeraknya di bidang apa saja nih? Di bidang skincare dan klinik. Skincare dan klinik kecantikan. Iya. Oke. Nah kalau PT Maharaja Perkasa? PT Maharaja itu usaha yang lain seperti Indomaret, toko minimal yang itu, perkebunan sawit. Sawit. Ya. Itu juga termasuk PT Maharaja. Ada rencana membuat pabrik katanya? Iya, rencana. Pabrik apa? Pabrik sawit sih. Pabrik sawit. Pabrik sawit sama pabrik skincare. Cuman sekarang lagi kita cek dulu perizinan segala macam. Iya. Luar biasa ini. Bisa bikin pabrik sendiri. Waduh di Palembang. Saya doakan Pak Dadang. Soalnya kalau kita ngandelin pabrik orang lain kita nggak tahu kan. Ya. Gimana yang dimasukin di sana. Seperti yang kita bahas malam ya. Ya semalam itu. Jadi kalau kita udah pabrik sendiri kayaknya nggak ada lagi yang bakal nyeleweng nih. Benar-benar berkualitas. Ya benar. Jadi kita juga nggak ditipu orang lagi. Ya. Benar-benar. Makanya untuk hal-hal yang selama ini sudah merugikan PT Daviena ini, ya coba kita lakukan pendekatan. Ya, mudah-mudahan bisa selesai. Ya. Nah, kedepannya ya saya berharap berdoa supaya Pak Dadang terwujud ya membuat pabrik skincare sendiri. Ya, amin. Biar benar-benar ya, produk itu berkualitas sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Pak Dadang jangan sungkan-sungkan ya. Telepon, WA kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Siap. Dan saya nanti secara rutin insya Allah nanti sebulan sekali ya. Saya kontrol berkunjung ke perusahaan di Palembang. Oke, demikian dari pengusaha skincare Daviena, sultannya orang Palembang. Kasih. Gak galak ya? Ya. Ini Indomaretnya ya, Pak Dadang, ini. Ayo masuk. Nah, ini sudah ditulis Daviena, PT Daviena Mandiri Indonesia. Nah, Tony RM SMH, penasihat hukum. Jadi sudah lama ditulis sejak Maret kontrak dengan saya itu sudah
ditulis sebagai bentuk perlindungan bahwa PT Daviana ini ada pengacaranya. Yuk, masuk. Ini resepsionis. Mesti ya masuk ya. Ini kantor. Ini bagian konten kreator. Ini gede juga ya masuknya. Di atas ada lagi. Ini ruang apa nih? Konten kreator. Oh, isi ya. Pokoknya kalau ada apa-apa, ada yang menakut-nakuti atau ada yang datang orientasinya itu tujuannya nggak jelas ya, jangan takut. Urusan ini sudah ada pengacaranya ya, Pak Dadang. Ya tinggal tanyakan laporan ke direktur Pak Dadang, nanti Pak Dadang bisa langsung ke saya. Oke ya, semangat ya. Ini ada dua. Ini ruang meeting. Meeting. Cukup lah kalau buat meeting. Iya. Wah, udah Meeting, bendahara. Sudah tahu belum sama saya? Sudah sempat ketemu kemarin. Semua ketemu ya? Iya, di sini. Ya. Nah, ini manajer kita. Oh, Wah, udah ya, sering. ya. Apa kabar, Pak? Baik. Nah, kita ketemu. Indra. Kemarin Pak Indra yang komunikasi sama saya Iya. untuk koordinasi pembuatan nama itu ya. Oh. Nah, sekarang Pak Dadang sama Pak hubungin aja ya. Iya. Aman. Aman tentram. Ya bagusnya kita ini mencegah sih Pak. Iya, betul, betul. Kalau mengatasi itu terkadang ada yang tersakiti. Betul. Jadi ya nggak, betul nggak? Kalau mencegah itu kan mencegah terjadinya permasalahan. Belum ada tersakiti. Belum ada yang tersakiti. Aman sih Pak, ada lagi ya. Aman ya, alhamdulillah. Makanya di situ perlunya lawyer perusahaan. Oke, Pak Indra semangat. Oke, udah Pak. Semangat, semoga sukses tugasnya. Semangat semuanya ya, makasih ya.